Sebenarnya Tuhan itu nggak ada. Sebenarnya Tuhan itu memang benar-benar nggak ada. Tuhan nggak adil. Kalau memang Tuhan ada, nggak mungkin kejadian ini bisa terjadi kepada Bang Uco. Di kehidupan yang susah, Bang Uco harus kehilangan satu-satunya ya, anak yang dia sayangi, dia cintai. Bang Uco juga mengatakan dan Haris mendengarnya, kalau memang ada Tuhan, aku ingin bertemu dengan Tuhan dan aku ingin memukul Tuhan sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah seorang teman saya yang bernama Haris. Kisah ini diceritakan Haris tentang pengalaman pamannya ya, paman Haris, adik dari ibunya yang melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Jadi ketika itu saya dan Haris tengah duduk di Taman Ismail Marzuki ya. Pada malam itu kita lagi duduk sambil makan nasi goreng. Tiba-tiba ada sebuah mobil sport ya berwarna merah Ferrari lewat di depan saya dan Haris yang sedang duduk makan nasi goreng ya. Tiba-tiba mobil itu lewat dan Haris mengatakan bahwa keren ya kalau kita bawa Ferrari nongkrong di sini sambil makan nasi goreng, pasti banyak cewek-cewek yang perhatiin kita. Di sini saya mendengarkan apa yang disampaikan Haris, cuman ketawa dan sambil bilang, udahlah makan aja nasi gorengnya, jangan kebanyakan ngayal, saya bilang. Jangankan beli Ferrari, saya bilang, untuk makan nasi goreng aja masih minta dibayarin, saya bilang. Sambil bercanda saya menyampaikan hal tersebut ya dengan Haris. Haris pun mengatakan bahwa ya mana tahulah suatu hari nanti dapat rezeki, bisa ngumpulin uang, bisa beli Ferrari, kita nongkrong di sini. Terus saya bilang ya mudah-mudahan, saya bilang rezekinya ada, saya bilang pekerjaannya lancar, bisa beli Ferrari, saya bilang ya mudah-mudahan lah ada rezeki, saya bilang kan walaupun nggak dapat rezeki pun mana tahu nanti bisa dapat pesugihan, saya bilang kan. Nah di sini Haris mendengarkan saya menyebutkan masalah pesugihan, spontan langsung menanyakan saya, seolah-olah saya mengatakan ingin mendapat pesugihan itu serius ya. Di sini Haris langsung spontan menanyakan kepada saya, bro, lu serius mau nyari pesugihan? Kalau mau cari pesugihan, gue tahu nih, ada paman gue yang pernah melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Nah, saya mendengarkan keseriusan Haris, saya langsung membantah, ya nggak mungkin lah, saya bilang. Untuk hanya membeli sebuah mobil, saya bilang kan, harus melakukan pesugihan, ya nggak usah lah, saya bilang. Kita coba cari jalan yang halal, saya bilang kan, bekerja, ya mana tahu lah. Rezeki Tuhan yang sudah atur, saya bilang, mana tahu doa kita malam ini, cerita kita malam ini bisa dikabulkan dan kebeli Ferrari, saya bilang. Di sini Haris masih ngotot ya, masih ngotot untuk menawarkan pesugihan. Dia masih menyebutkan bahwa serius bro, kalau lu mau, ayo kita tanya langsung sama paman saya, dia bilang kan,
paman gue yang pernah melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Nah, mendengar Haris serius menceritakan masalah ini, saya langsung kembali menanyakan apakah benar yang disampaikan Haris. Nah, di sini Haris mulai menceritakan kronologis ya, pengalaman yang dilakukan paman Haris melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Di sini Haris menceritakan kisah ini waktu Haris masih tinggal di kampung ya, masih duduk di kelas 3 SMA, yang mana Haris ini memiliki seorang paman ya, adik dari ibunya yang bernama, di sini kita sebut aja dengan panggilan Bang Uco ya. Bang Uco. Jadi Haris dengan Bang Uco ini walaupun statusnya paman, mereka akrab ya, dekat, bahkan boleh dikatakan berteman ya. Jadi Bang Uco sering ngajak Haris pergi ke sana sini bermain, dan Haris pun sering bercerita tentang sekolahnya, tentang pergaulannya ke Bang Uco. Nah, Haris bercerita waktu itu memang kondisi dari keluarga Haris memang sangat sulit ya. Termasuk Bang Uco. Bang Uco pada saat itu sudah memiliki seorang istri dan anak yang berusia 1 tahun ya. Namun di sini Bang Uco belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang pasti ya. Bang Uco seorang pekerja serabutan ya. Kadang-kadang kalau lagi dapat tarikan mobil, Bang Uco bawa mobil ya, bawa mobil truk mengantarkan barang keluar kota, dan kalau lagi nggak ada panggilan nyopir, Bang Uco sering membantu orang tua Haris di ladang ya, berkebun. Nah, di sini Bang Uco tinggal di sebelah rumah Haris ya. Jadi Haris dan Bang Uco ini tinggal di rumah peninggalan almarhum neneknya Haris ya, ibu dari Bang Uco dan ibu dari ibunya Haris tinggal di rumah itu. Namun rumah itu sekarang sudah di-sekat karena Bang Uco sudah berkeluarga ya. Jadi di sebelahnya Bang Uco tinggal bersama anak dan istrinya, dan di sebelahnya Haris tinggal bersama keluarganya. Pada suatu hari sebuah kejadian terjadi kepada Bang Uco dan keluarganya ya. Pada hari itu anak Bang Uco sakit ya, demam tinggi sudah beberapa hari. Namun demamnya nggak turun-turun, sudah dikasih obat ya, sudah dikasih obat, namun demamnya nggak turun-turun. Nah, di sini Bang Uco membawa anaknya pergi untuk berobat ke rumah sakit ya, memeriksakan demam yang tinggi nggak turun-turun, takut terjadi hal yang enggak ya, yang nggak diinginkan. Bang Uco pun pergi bersama istrinya, ditemanin Haris, pergi membawa anaknya ke rumah sakit. Namun setelah diperiksa di rumah sakit, anak Bang Uco harus dirawat ya, harus dirawat karena diagnosa dokter bahwa anak Bang Uco ini terkena demam berdarah ya, demam berdarah, dan sudah parah ya, karena berhari-hari demamnya nggak turun-turun. Nah, di sini dokter menyarankan untuk anak Bang Uco dirawat, namun Bang Uco berpikir bahwa biaya yang akan dikeluarkan ya untuk biaya perobatan, Bang Uco berpikir dapat duit dari mana. Sedangkan waktu itu dokter langsung meminta untuk Bang Uco membayarkan biaya perobatan ya, biaya perobatan, dan akhirnya pihak rumah sakit pun gak mau menerima anak Bang Uco untuk dirawat ya, karena masalah biaya. Nah, di sini Bang Uco sedih ya, sedih karena anaknya yang sudah kritis namun tidak bisa mendapatkan pengobatan yang lanjut ya, yang lebih lanjut. Di sini akhirnya Bang Uco memutuskan untuk membawa anaknya pulang ya, karena memang untuk dirawat sudah nggak mungkin ya, dengan biaya-biaya yang disebutkan dokter, dengan rincian-rincian yang membuat hati Bang Uco semakin sakit ya. Akhirnya Bang Uco memutuskan untuk membawa anaknya pulang. Nah, di sini Bang Uco mencoba membelikan beberapa obat ya, dan Bang Uco juga mencoba meminjam uang dari tetangga-tetangga untuk biaya perobatan anaknya, namun gak ada satupun tetangga yang memberikan pinjaman kepada Bang Uco. Di sini ibunya Haris meminjamkan Bang Uco sebuah cincin ya, cincin kawin dari ibunya Haris untuk dijual Bang Uco ke pasar, dan uangnya dibelikan obat untuk anaknya ya.
Di sini Bang Ucok menerima pinjaman tersebut, menjual cincin mas kawin ya, mas kawin dari orang tuanya Haris, dan akhirnya mendapatkan uang untuk membeli obat-obatan yang diperlukan anaknya. Namun pengobatan yang nggak tepat ya untuk menangani demam berdarah, akhirnya anak Bang Ucok pun meninggal dunia. Nah, di sini Haris melihat memang Bang Ucok sangat terpukul dengan kejadian itu ya. Bang Ucok sangat terpukul dengan kejadian itu, dan Haris sempat mendengar bahwa Bang Ucok berkata, sebenarnya Tuhan itu nggak ada. Sebenarnya Tuhan itu memang benar-benar nggak ada. Tuhan nggak adil. Kalau memang Tuhan ada, nggak mungkin kejadian ini bisa terjadi kepada Bang Ucok. Di kehidupan yang susah, Bang Ucok harus kehilangan satu-satunya ya, anak yang dia sayangi, dia cintai. Bang Ucok juga mengatakan, dan Haris mendengarnya, kalau memang ada Tuhan, aku ingin bertemu dengan Tuhan dan aku ingin memukul Tuhan sekarang juga. Dengan nada yang tinggi dan tangisan ya, Bang Ucok mengatakan itu, dan Haris di sini dapat memahami bahwa apa yang dikatakan Bang Ucok itu adalah luapan emosinya dengan apa yang dialami keluarganya ya. Apa yang dialami keluarganya, karena Bang Ucok adalah, dilihat Haris ya, orang yang sangat giat ya untuk mencari uang ya, bekerja nggak milih mau kerja apapun, namun memang jalannya mungkin belum ada dan Tuhan belum memberikan rezeki kepada Bang Ucok. Nah, setelah kejadian itu Bang Ucok menjadi ya, berubah ya, menjadi pribadi yang sangat arogan ya. Sangat arogan dengan tetangga-tetangga pun Bang Ucok sangat kasar ya. Karena Bang Ucok merasa dendam ya. Pada saat Bang Ucok membutuhkan pinjaman uang untuk mengobati anaknya, Bang Ucok malah sama sekali tidak dianggap ya. Di sini orang tua Haris pun sempat menasihati bahwa udahlah Cok, mungkin ini ujian buat kamu. Kamu harus sabar, berdoa kepada Tuhan, dan jangan dendam dengan orang-orang yang ada di sini. Ya mungkin sewaktu kamu meminjam uang kepada mereka juga dalam keadaan kesusahan. Di sini Bang Ucok menegaskan bahwa aku dendam dengan orang-orang yang ada di sini yang menelantarkan anakku, yang nggak menganggap aku ada, dan aku dendam dengan Tuhan. Di sini orang tua Haris hanya bisa menyabari ya, memberi motivasi dan menenangkan Bang Ucok agar jangan sampai depresi dan hilang kendali ya. Nah, setelah kejadian itu tiba-tiba Bang Ucok menghilang dari kampungnya ya, meninggalkan istrinya seorang diri. Kurang lebih 1 bulan ya. Kurang lebih 1 bulan Bang Ucok menghilang, gak ada kabar, dan orang-orang di sana pun mencoba untuk membantu keluarga Haris mencari keberadaan Bang Ucok, sempat berniat untuk melaporkan ke polisi ya bahwa Bang Ucok menghilang. Namun hal itu belum sempat dilakukan karena masih berpikir bahwa Bang Ucok sekarang lagi pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri ya dengan kejadian yang sudah ada. Nah, setelah 1 bulan lebih, akhirnya Bang Ucok pulang ke rumah dengan sosok Bang Ucok yang sudah berbeda. Bang Ucok ini lebih tenang dan yakin bahwa kehidupannya akan segera berubah. Kehidupannya akan segera berubah. Di situ Bang Ucok mulai entah dapat uang dari mana ya. Bang Ucok mulai membuat sebuah kios kecil ya, warung kecil di depan rumahnya. Di situ diisi dengan sembako ya, ala kadarnya lah, sembako, beras, minyak, kopi, rokok, dan jajan-jajanan kecil. Di situ usaha Bang Ucok yang dirintisnya ya mulai berjalan. Nggak tahu datang dari mana pembeli, dan kehidupan Bang Ucok pokoknya waktu itu berubah drastis. Dan di sini Haris sempat menanyakan ke Bang Ucok, kemana waktu itu selama 1 bulan tiba-tiba menghilang. Nah, disinilah Haris mendapatkan
cerita bahwa Bang Ucok mengaku selama 1 bulan ini, ya, 1 bulan dia pergi ke Gunung Kemukus untuk mendapatkan pesugihan. Di sini Bang Ucok menceritakan secara rinci apa saja yang dilakukannya di Gunung Kemukus. Bang Ucok waktu itu nekat ya pergi ke Gunung Kemukus dengan menumpang mobil dan Bang Ucok hanya membawa uang pas-pasan cuman untuk makan sehari-hari aja. Dan di situ Bang Ucok bercerita selama di jalan Bang Ucok bekerja apa aja untuk mengumpulkan uang melanjutkan perjalanannya ke Gunung Kemukus. Nah, ternyata Bang Ucok di sini mendapat cerita ya dari temannya bahwa kalau pengen kehidupan berubah dan menjadi orang yang kaya raya bisa mendapatkan pesugihan di Gunung Kemukus. Nah, setelah mendengarkan itulah Bang Ucok membulatkan tekad dan berangkat menuju ke Gunung Kemukus dengan modal nekat. Akhirnya Bang Ucok sampailah ke Gunung Kemukus dan Bang Ucok di sana melihat memang sangat ramai orang yang berziarah ke sana. Tapi Bang Ucok bingung untuk melakukan pesugihan di sana. Bang Ucok nggak tahu ya syarat-syaratnya apa dan gimana. Akhirnya Bang Ucok mendatangi salah satu rumah warga yang ada di sana dan bertanya tentang pesugihan Gunung Kemukus. Nah, di sini warga tersebut karena memang dia berprofesi ya sebagai guide lah, istilahnya penunjuk jalan untuk wisatawan atau penziarah di sana dan juga untuk orang-orang yang mencari pesugihan. Di sini orang tersebut menceritakan apa saja yang harus dilakukan Bang Ucok di sana. Di sini orang tersebut menceritakan bahwa Bang Ucok harus naik ke atas dengan pasangan yang bakal dibawa untuk melakukan pesugihan. Ritual pesugihan di Gunung Kemukus ternyata syaratnya harus membawa pasangan di luar nikah ya. Pasangan di luar nikah atau pasangan selingkuhan. Itu terserah mau dibawa dari rumah atau mencari di sekitaran Gunung Kemukus. Memang di sana banyak sekali ya orang yang datang untuk mencari pesugihan dan diceritakan setelah mendapatkan pasangan, Bang Ucok harus melakukan beberapa ritual di atas Gunung Kemukus, tepatnya di sebuah sendang ya, di sebuah pemandian. Di sana Bang Ucok harus melakukan ritual berhubungan intim dengan pasangannya selama 3 kali berturut-turut, 3 Jumat berturut-turut. Ya. Ada juga beberapa ritual lain yang harus dilakukan Bang Ucok, tapi intinya Bang Ucok selama 3 Jumat berturut-turut harus naik ke sendang tersebut, ke pemandian tersebut dan melakukan hubungan suami istri di tempat tersebut. Dan setelah Bang Ucok melakukan 3 Jumat berturut-turut dengan pasangan yang sama, Bang Ucok baru diperbolehkan naik ke sebuah makam ya. Sebuah makam di sana dikatakan itu adalah makam Pangeran Djoko Samudro ya. Nah, di sana nanti Bang Ucok dengan para penziarah yang lain bakal bersemedi di sana meminta hajat apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dituju, misalnya meminta pesugihan kekayaan, jabatan dan banyak lagi yang lain ya. Tergantung orangnya minta apa. Di sini Bang Ucok minta pesugihan agar apa yang diusahakannya, apa yang dijalankan usahanya bisa berkembang dan menjadi orang yang kaya raya. Nah, di sini ternyata pasangan dari Bang Ucok yang ditemukannya di sana seorang wanita, ternyata adalah seorang janda yang memiliki 3 orang anak. Di situ Bang Ucok pergi ya ke atas pemandian dan melakukan hubungan dengan pasangan tersebut selama 3 kali, 3 Jumat, dan mereka berdua setelah selesai melakukan ritual di sana selama 3 Jumat, akhirnya diperbolehkan naik ke makam Pangeran Djoko Samudro untuk melakukan ritual. Nah, di sini perjanjian antara pasangan pesugihan ini
jika mana suatu hari nanti salah seorang dari mereka sukses mendapatkan pesugihan ya, ataupun menjadi seorang yang kaya raya, pasangan ini tidak boleh melupakan satu sama yang lain. Misalnya seperti ini. Jadi tidak kedua-duanya ya, tidak dua-duanya yang mendapatkan pesugihan kekayaan, melainkan salah satu dari mereka yang hanya mendapatkan. Seandainya jika Bang Ucok yang mendapatkan kekayaan, Bang Ucok harus tetap menafkahi pasangannya dan membagi hasil kekayaannya dengan pasangannya ini. Sebaliknya juga, kalau perempuan ini yang mendapatkan kekayaan dari pesugihan tersebut, perempuan ini harus memberikan hasilnya ke Bang Ucok. Ya, karena mereka adalah sepasang yang telah melakukan ritual di sana. Nah, di sini setelah mereka melakukan ritual di sana, Bang Ucok bercerita bahwa pada malam itu Bang Ucok seperti dijatuhi sesuatu tepat di pangkuannya dari atas pohon, tepat di pangkuannya. Di situ Bang Ucok mendapatkan sebuah batu akik berwarna merah. Nah, itulah tandanya kalau apa yang diminta Bang Ucok berhasil ya. Bang Ucok berhasil mendapatkan pesugihan. Akhirnya setelah mendapatkan itu, Bang Ucok pun bergegas pulang ke rumah dengan janji kepada wanita pasangannya bahwa suatu hari nanti jika mana kita mendapatkan kesuksesan, kita harus mencari satu sama lain. Nah, di sini mereka pun bertukar alamat dan berjanji untuk bertemu lagi di Gunung Kemukus pada 1 tahun kemudian ya. 1 tahun setelah hari itu. Bang Ucok pun akhirnya pulang ke rumah ya, dengan batu mustika yang didapatnya di Gunung Kemukus. Bang Ucok pulang ke rumah dan memulai usahanya. Benar saja ya, Bang Ucok begitu pulang ke rumah, 1 minggu pulang ke rumah, minggu kedua dia buka usaha, dan 6 bulan kemudian usaha yang dari warung kelontongan kecil sudah berubah menjadi kios di pasar. Akhirnya Bang Ucok dengan keuntungan dari warung kecil di depan rumahnya menyewa kios di pasar menjadi agen beras ya. Nah, di sini warga sempat curiga dengan Bang Ucok tiba-tiba menghilang 1 bulan lebih dari kampung dan pulang ke rumah membuka usaha, dan usahanya langsung berkembang. Di sini mulai ada bisik-bisik tetangga ya mengatakan Bang Ucok adalah melakukan pesugihan. Bang Ucok mendengarkan informasi tersebut langsung melabrak warga tersebut dengan kalimat, "Hei kamu gak usah urus kehidupan aku ya. Dulu waktu aku susah, kamu menghina aku. Dulu waktu aku susah, kamu biarin sampai anakku mati. Sekarang aku mau jadi kaya raya, aku mau jadi pesugihan, itu urusan aku, bukan urusan kalian. Kalian cuma hanya bisa melihat aja. Nikmatin aja kehidupan kalian yang susah." Situ Bang Ucok sudah mulai berubah menjadi orang yang egois ya. Berubah menjadi orang egois karena memang dendam dia tadi terhadap warga yang seolah-olah mengucilkan dia waktu keadaan susah dulu. Dari usaha kios beras yang ada di pasar, Bang Ucok merintis bisnis lagi dengan membeli beberapa hektar sawah ya. Membeli beberapa hektar sawah untuk ditanami padi, dan hasilnya nanti dikelola untuk dijual di pasar. Dan nggak sampai di situ aja, Bang Ucok memiliki beberapa peternakan ayam petelur ya. Dalam waktu 1 tahun itu usaha Bang Ucok semakin meningkat. Dan pada suatu hari tepat 1 tahun sesuai janjinya, dia harus pergi ke Gunung Kemukus kembali ya, pergi ke Gunung Kemukus untuk melakukan ritual di tempat itu lagi. Jadi ritual ini kontinu dilakukan setiap tahun ya. Jadi Bang Ucok harus pergi ke sana bersama pasangannya dan melakukan hubungan di pemandian yang ada di Gunung Kemukus ya. Nah, 1 tahun itu Bang Ucok pergi ke sana dan bertemu dengan pasangannya, dan Bang Ucok sudah menyiapkan uang ya, 1 tas uang, dan diberikan kepada wanita tersebut. Nah, waktu pun berlalu ya. Tahun ke tahun pun berlalu sampai ketika waktu 5 tahun ya, yang seharusnya di tahun kelima Bang Ucok pergi ke Gunung Kemukus untuk menepati janjinya
bertemu dengan wanita itu, membagi hasilnya dan melakukan ritual hubungan suami istri di Gunung Kemukus tersebut. Namun di tahun kelima, entah kenapa Bang Ucok lupa untuk pergi ke Gunung Kemukus, dan di situ kontan terjadi sesuatu hal di usaha Bang Ucok. Peternakan ayam petelur yang dibuka Bang Ucok, tiba-tiba hampir semua ayam yang ada di sana mati secara mendadak. Seperti terkena wabah, tapi dalam waktu satu hari hampir semua ayam di sana mati semua. Nah, di sini Bang Ucok sadar bahwa janji kelima ya, di tahun kelima Bang Ucok ingkar untuk pergi ke Gunung Kemukus. Nah, memang pada waktu itu istri Bang Ucok ini tahu ya Bang Ucok melakukan pesugihan, tapi tidak tahu kalau Bang Ucok melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Nah, pada tahun ke-6 saat Bang Ucok ingin berangkat, istrinya memaksa untuk ikut ya. Kalau nggak ikut, nggak boleh pergi. Ya, akhirnya Bang Ucok bingung ya. Kalau istrinya ikut, Bang Ucok pasti ketahuan telah melakukan pesugihan di Gunung Kemukus dengan pasangan selingkuhannya ya. Dan di situ akhirnya Bang Ucok memutuskan untuk tidak pergi lagi ke Gunung Kemukus pada tahun ke-6. Jadi 2 tahun berturut-turut Bang Ucok nggak pergi ke Gunung Kemukus untuk menepati janjinya ya. Nah, di tahun ke-6 usaha peternakan Bang Ucok gagal lagi. Seluruh hewan ternak ya, ayam, sapi yang dimiliki Bang Ucok semuanya mati. Secara tiba-tiba semuanya mati. Di situ membuat Bang Ucok mengalami kerugian yang sangat besar ya. Dan usaha warung kios beras yang dimiliki Bang Ucok pun mulai sepi. Karena seperti warga setempat melihat tempat itu seperti tempat yang aneh ya. Bahkan ada beberapa warga melihat kios yang ditempati Bang Ucok itu seperti rumah hantu ya. Seram lah pokoknya, seperti rumah hantu. Jadi warga yang ingin berbelanja di sana pun takut. Dan ada salah satu warga yang berbelanja di sana membeli beras, sampai ke rumah beras yang dibelinya penuh dengan ulat ya. Sedangkan beras yang dibeli di tempat Bang Ucok adalah beras yang terbaik dengan harga yang tinggi, dan dibawa ke rumah beras tersebut menjadi ulat. Banyak sekali ulat di dalamnya. Nah, di situ mulai warga memastikan bahwa benar ya Bang Ucok pelaku pesugihan. Nah, Bang Ucok sudah merasa gelisah, dan sebelum di tahun ke-7 Bang Ucok memutuskan pergi lagi tanpa setahun istrinya, pergi ke Gunung Kemukus. Namun di situ dia melihat ya, dia bertemu dengan pasangan selingkuhannya yang untuk melakukan pesugihan sudah pergi dengan pasangan lain. Ya, sudah pergi dengan pasangan lain dan bertemu dengan Bang Ucok di sana. Wanita tersebut mengatakan bahwa Bang Ucok ingkar janji. 2 tahun dia tunggu dengan keadaan yang ekonomi yang susah ya, 2 tahun nggak dapat uang dari Bang Ucok. Seolah-olah Bang Ucok sudah lupa dengan janji pesugihannya. Nah, di sini wanita tersebut memutuskan untuk melakukan pesugihan dengan orang lain. Nah, di sini Bang Ucok kembali mendatangi orang yang pertama ditemuinya di Gunung Kemukus ya, sebagai guide penunjuk jalan untuk melakukan pesugihan di sana, menceritakan apa yang dialaminya. Bang Ucok sudah 2 tahun ingkar ya. Bang Ucok sudah 2 tahun ingkar dari perjanjian Gunung Kemukus untuk memberikan harta bagian dari pasangannya dan tidak melakukan ritual di sana selama 2 tahun. Di situ orang tersebut menyatakan bahwa apa yang dimiliki Bang Ucok selama ini sudah batal karena pasangannya sudah pergi dengan orang lain ya, sudah melakukan ritual dengan orang lain. Dan di sini orang tersebut memastikan bahwa dalam beberapa tahun lagi semua yang dimiliki Bang Ucok akan hancur. Semua yang dimiliki Bang Ucok akan hancur.
Mendengar kabar itu, Bang Ucok mencoba untuk mencari pasangan lain ya. Mencoba mencari pasangan lain, namun seperti ada yang menghalangi langkah Bang Ucok untuk kembali melakukan pesugihan di sana. Ada aja halangannya. Sehingga waktu untuk pesugihan di sana pun sudah habis ya. Karena ritual yang dilakukan di sana cuman ada hari-harinya ya. Ada hari-hari tertentu dan waktunya sudah habis. Bang Ucok pun kembali pulang. Memang benar. Setelah Bang Ucok pulang ya dari Gunung Kemukus, pulang ke kampungnya, Bang Ucok melihat sawah yang berhektar-hektar ditanaminya tiba-tiba mengalami pacaklik ya. Mulai dari kekeringan, mulai dari hama burung dan segala macam yang menghabisi tanaman padinya. Di sini Bang Ucok berpikir bahwa kalau nggak segera mengambil tindakan, Bang Ucok akan jatuh untuk kedua kalinya, dan kali ini jatuh dengan rasa malu yang sangat luar biasa. Akhirnya Bang Ucok memutuskan menjual seluruh apa yang tersisa di sana, dan Bang Ucok dan istrinya memutuskan untuk pindah keluar kota ya. Dan sampai hari ini ya, sampai cerita ini disampaikan oleh Haris, Bang Ucok tidak pernah mendapat kabarkan lagi. Nggak ada kabarnya lagi. Di sini Haris menceritakan sudah 11 tahun ya. Sudah 11 tahun Bang Ucok setelah kejadian itu menghilang, dan sampai sekarang nggak ada kabar. Nggak tahu masih hidup atau nggak tahu kehidupannya bagaimana. Bang Ucok setelah kejadian itu dengan menjual kios di pasar dan berhektar-hektar sawahnya, Bang Ucok memutuskan membawa uangnya pindah ya. Nah, setelah mendengar cerita dari Haris, saya langsung mengatakan kepada Haris, masih niat untuk melakukan pesugihan, saya bilang. Kan kamu sudah tahu sendiri resiko yang bakal dialami setelah mendapat pesugihan. Walaupun menjadi orang kaya, tapi semuanya bakal sia-sia, saya bilang kan. Apa yang didapat juga bakal hilang gak karuan, saya bilang. Contohnya Bang Ucok, saya bilang. Nah, di situ Haris juga ketawa dan mengatakan, ya kalau saya niat untuk mencari pesugihan, mungkin dari lama saya pergi ke Gunung Kemukus, toh juga saya tahu tempat-tempatnya dan cara-cara melakukan ritual di sana. Tapi ya dengan kejadian Bang Ucok ini, ya untuk apa saya lakukan? Haris bilang gitu. Nah, disitulah obrolan saya dengan Haris pun selesai, dan saya dan Haris pulang ke rumah ya, dengan menyimpan kisah pesugihan di Gunung Kemukus. Memang pesugihan di Gunung Kemukus ini menjadi fenomena yang luar biasa ya. Pertama, pesugihan ini tidak menggunakan tumbal nyawa ya, tapi harus melakukan ritual-ritual yang ada di sana. Dan di video selanjutnya saya akan menceritakan kisah pesugihan Gunung Kemukus yang saya dapatkan langsung dari juru kuncen yang memegang pesugihan di Gunung Kemukus. Di video berikutnya saya akan ceritakan lebih lanjut ya tentang pesugihan Gunung Kemukus. Demikian video saya kali ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan. Saya Riwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.